pembawa acara. Maka dengan ini berakhir acara pada hari ini. Apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan baik dalam bahasa, kami mohon maaf. Kami tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Naik panggung. Iya. Kenalan dulu ya. Udah dapat berkat kan? Pantesan pada pulang. Duduk maaf ya. Ini lu bagian berkat dulu. Oh, berkat dulu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Syirulli anta misbahu suduri. Udah. Ambil jalan lah ya. Ntar yang belum dapat pengacung deh, nengok. Iya gitu, biar nanti panitianya kelihatan dia. Kayak bocah kan, kalau bagian belum bocah, nengok kebagian gitu. Bocah cerita bocah. Ini yang depan ini. Udah. Oh belum. Bu, ini yang belum ini. Oh belum 2 kali. Allah. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri amin
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan katsiran min ghairi ta'abin wa la masyaqatin wa la nasabin wa la dhairin innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, para ustazah, para ibu. Karena saya memang nggak dikasih nama-namanya, jadi nggak saya sebutin. Jadi kalau disebutin ntar saya salah, nggak disebutin. Jangan pada ngambek ya. Semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini yang keberapa maulid ya Bu? Udah yang keberapa? Sekian kalinya, Masya Allah ya. Ini udah bulan apa ngomong-ngomong? Udah bentar lagi Rajabnya, tapi masih ada aja maulidannya. Emang kalau ibu-ibu mah di mana-mana juga resep sama maulid, apalagi sama pengajian. Ada hari Senin, Senenan. Ada hari Selasa, Selasaan. Hari Rebo, Reboan. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Ketemu mingguan lagi. Ketemu minggu 4 kali bulanan. Ibu mah emang paling resep sama ngaji dan paling resep sama seragam. Sebab kalau kagak ngaji kagak pakai seragam romannya kurang mantep begitu. Alhamdulillah untung ada pos seragam jadi bisa ngutang. Tapi di sini mah enggak, insya agak beda. Ibu jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, berbicara tentang Maulidun Nabi berarti bicara tentang kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang diperingati hari kelahiran beliau? Karena kita memperingati hari kelahiran beliau secara tidak langsung kita memperingati kelahiran, wafat, hijrah pada tanggal dan hari yang sama. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya, wafatnya, hijrahnya harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12. Maka secara tidak langsung memperingati hari kelahiran beliau juga kita peringati bahwa wafatnya beliau. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti memperingati hari kelahiran beliau? Kalau orang sini mungkin bilangnya ulang tahun.
Cuma beda ulang tahunnya, memperingati hari kelahiran Rasul dengan hari kelahiran ibu dan anak ibu. Biasanya kalau orang sini kalau yang ulang tahun beli kue, dibela-belain beli kue. Ulang tahun yang ke-60 pasang lilinnya 60 semuanya dipasang. Usianya udah tua, giginya udah pada copot. Niupin kue ulang tahun sebelum dimakan, dipasang lilin, ditiupin satu-satu. Yang ke-59, yang ke-60 lewat. Apa lewatnya? Napasnya keluar semua, kecapean. Jadi memperingati kelahiran sekaligus memperingati kematiannya. Emang salah siapa kalau model begitu ulang tahun dipakai? Salah sorangan, ngikutin gaya orang Yahudi. Maka kalau ulang tahun undang guru, undang ustazah, undang asatidah. Ngapain? Baca Fatihah, baca Yasin, dan baca doa untuk kebaikan supaya umurnya barokah. Sebab ada umur pendek tapi berkah, ada umur panjang banyak dosanya. Ibu mending umurnya pendek barokah apa panjang dosanya tapi banyak dosanya? Nah, ini yang maksud jawabannya. Pengennya pasti umurnya panjang baru barokah, tapi jarang yang model itu. Mana tandanya kalau umurnya panjang dipakai ibadah, dipakai barokah adalah usia yang setiap tahunnya, setiap harinya dipakai amal soleh. Apa di antara amal soleh adalah kebaikan dan kebaikan. Ibu punya suami di rumah? Oh punya. Sehat Bu. Alhamdulillah. Udah ngopi suaminya. Siapa yang nyeduhin? Alhamdulillah. Habis nyeduhin diapain? Oh diminum. Tidak dibantu. Ibu mohon maaf. Begitu bangun tidur suami berangkat kemana ke WC bebersih, buru-buru ibu perintahin sholat subuh berjamaah. Kenapa sholat subuh berjamaah? Pahalanya besar, fadilahnya besar. Begitu keluar dari rumah melangkahkan kakinya, ada malaikat yang pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang luar biasa. Terlebih waktu subuh dipakai jamaah dan dipakai untuk bersedekah. Emang sodakohnya yang model mana Pak Ustaz? Apakah hanya sekedar uang? Ternyata sodakoh bukan hanya uang. Senyum seorang istri kepada suaminya udah sodakoh. Asal jangan senyumnya kelebihan deh. Gila. Ayo mau kemana masih? Itu bukan namanya senyum tapi nawain. Ya. Begitu suami selesai dari pulang sholat subuh berjamaah, ibu udah nyiapin kopi. Jangan sampai mohon maaf suami udah pulang tapi ibu nggak ngerti. Rumah tangga udah puluhan tahun nggak ngerti bahasa dehem. Udah ngerti bahasa dehem kalau udah rumah tangga puluhan tahun. Pagi-pagi itu laki dehem, tandanya itu laki pengen. Udah jangan ngomong apa-apa lagi, buru lari ke dapur, nyalain kompor, pasang air, seduh kopi, taruh di sampingnya. Dehemnya suami minta kopi, kalau minta yang lain. Kopi apa lagi? Jangan lupa sama uli gorengnya.
Udah jam 12 siang, suami pulang kerja, istirahat ke rumah, mandi, sholat, dehem lagi tuh laki. Pengen apa? Makan. Ibu paham nih kan. Pengen makan buru-buru, bang, udah disiapin. Alhamdulillah. Iya. Datang malam Jumat habis sholat Isya, itu laki dehem lagi. Pengen ngapain? Oh, ini pada ngaco dah. Ini di sini masalahnya pada ngaco. Agak ngerti, ampe dehem, ampe batuk juga agak ngerti juga tuh istri. Malah kapora-pora ngaji Yasin. Udah shodaqallahul azim, dilanjutin waqiah, dilanjutin al-muluk. Itu laki kedehem sampai batuk sampai ketiduran. Iya. Yang padahal mohon maaf lahir dan batin, seorang suami juga manusia biasa, seorang istri juga manusia biasa. Maka karena oleh sebab itu ibu kudu banyak ngerti tentang suami supaya hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Ini jangan sampai sama suami kalau minta duit, romannya sama suami galak banget. Ada di sini orang. Di sini agak minta. Ibu-ibu sekarang bayar ya. Iya, dikasih uang 100.000 tiap hari, alhamdulillah. Bang, kurang bang, segini mah buat apaan uang 100.000 bang? Sekarang mah semuanya pada naik, harga beras naik, bensin, harga bawang, bapaknya, Bapaknya naik. Oh bayarannya kagak. Maka memperingati hari lahirnya Rasulullah, salah satunya adalah kita mencontoh keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas ya seorang wanita ketika sebelum Rasulullah lahir ini derajatnya rendah banget, bahkan gak ada harganya kayak sampah. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan wanita gak ada harganya. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab pernah ngebunuh anak perempuan masih dalam kondisi hidup setelah dilahirkan langsung dibunuh. Maka suatu ketika Umar bin Khattab dia duduk di depan rumahnya, maka suatu ketika itu Umar bin Khattab tersenyum terus nangis. Kalau orang habis tersenyum terus nangis, kata kita orang apa? Orang stres. Nggak bubu-bubu ketawa, nggak bubu-bubu nangis, kayak orang stres. Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, ngelihat kelakuan Umar bin Khattab model gitu, disamperin oleh Rasulullah. Hai Umar bin Khattab, apa gerangan yang terjadi? Aku lihat, aku saksikan, engkau terkadang tertawa dan terkadang engkau menangis. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, saya dulu ingat pada zaman jahiliyah sebelum masuk kepada ajaranmu, yaitu agama Islam. Memang kenapa Umar bin Khattab? Suatu ketika engkau nangis, aku teringat dulu ketika istriku mengandung, usia kandungan 9 bulan, kemudian istriku melahirkan dan aku persis berada di sampingnya nunggu istri melahirkan, dan saat melahirkan pada saat itu aku lihat anaknya perempuan, aku gak pikir panjang lagi, itu istri masih kesakitan berlumuran dengan darah,
kemudian itu si bayi aku ambil, aku bawa ke belakang rumah, aku ambil jangkul, aku gali, aku pendam sampai itu suara bayi menangis, sampai tidak terdengar lagi suara rintihan nangisan bayi. Dan pada saat itu aku belum kenal Islam, aku nangis kalau ingat peristiwa model gitu, nangis. Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, kenapa engkau setelah menangis kau tiba-tiba tersenyum bahkan tertawa? Apa kata beliau? Sebelum aku datang, aku meluk agama Islam, dulu kelakuanku luar biasa. Aku pernah bikin Tuhan dari terigu. Dari apa? Terigu. Kira-kira kalau ibu suka ngadonin terigu, mau bikin kue. Ini Umar bin Khattab tukang bikin kue, tapi dia adonin terigu, dia bikin patung, dia bikin Tuhan. Itu patung dibuat, ada kepalanya, ada tangannya, ada perutnya, ada kakinya. Setelah terigu dibentuk tadi, kemudian terigu tersebut digoreng. Habis digoreng matang, mohon maaf, disimpan di atas meja, disembah oleh Umar bin Khattab. Apa kata dia? Tuhan, saya minta rezeki. Tuhan, saya minta umur panjang. Tuhan, saya minta jabatan. Yang dihadapin, yang padahal Tuhannya dibuat dari terigu. Lama kelamaan tadi dia tuh nyembah Tuhannya, perutnya kerubukan. Tahu nggak kerubukan? Lapar. Itu Masya Allah, kata dia, Tuhan saya lapar. Itu Tuhan mohon maaf, kepalanya saya makan ya. Ada Tuhan dimakan. Tuhan masih lapar juga, perutnya dimakan. Tuhan masih lapar juga, kakinya dimakan. Pendek kata itu Tuhan dari mulai ujung kepala sampai kaki dimakan oleh Umar bin Khattab. Besok berubah pagi-pagi jadi warnanya kuning. Apa kata dia? Tuhan sudah berubah warna, sekarang sudah menjadi warna kuning. Baunya, alhamdulillah. Dia pikir, dia nangis, dia tertawa, geli ada Tuhan dimakan. Kira-kira gitu Bu, kalau secara akal logika kita yang jernih begitu, kita ketawa. Tawa, ibu lucu nggak kalau begitu melihat begitu? Lucu, ingat begitu ketawa. Ada Tuhan dimakan, aneh. Sehingga pada saat itu Umar tertawa. Tetapi setelah mengenal Islam, ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, derajat perempuan diangkat bahkan sampai 3 tingkat dibandingkan laki-laki. Ibu engkaulah wanita, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, mengandung lagi, mengandung lagi, sampai 12 doyan. Bu, Masya Allah, ternyata melahirkan seorang anak pahalanya di hadapan Allah, jihad fisabilillah ganjaran pahalanya. Jadi kalau ibu begitu amin melahirkan, dan pada saat ibu sedang berjuang fisabilillah, lahir seorang anak, ibu meninggal, ibu dalam keadaan matinya husnul khotimah, diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, ibu dimasukkan ke dalam surga. Mau mati melahirkan? Mau nggak? Cuman kita kan kadang-kadang orang kampung begitu, itu kesian amat ya. Mati melahirkan, lahirnya baru anak pertama, meninggal melahirkan, masalah itu hamilnya dia salah makan kali ya, biji kepala telan kali. Ya, sudah lah kita maya begitu, nggak boleh. Itu boleh jadi yang terbaik. Ya. Manusia biasa dilahirkan secara normal, manusia biasa keluar berlumuran darah,
tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan berupa nur cahaya, tidak ada setetes pun darah yang keluar dari ibunda tercinta ketika kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu kalau melahirkan yang pertama kali yang terdengar suara apa? Bayi nangis, betul. Kalau kagak nangis ibu ngapain? Kata Pak Borang, ke dapur lo, ngambil apa? Tutup tuali. Sama apa lagi? Ambil sendok diapain? Digetokin, dikipasin supaya pecah apa tuh? Ada yang begitu? Ada yang lahir kagak nangis? Ada. Ambakan yang ngap. Semua bayi yang lahir ke alam dunia ini nangis. Yang pertama disebabkan nangisnya begitu keluar, dalam satu tafsir dijelaskan bahwa seorang bayi begitu lahir diusap oleh setan. Diusap oleh setan, maka tuh bayi nangis menjerit ketakutan. Maka kata Rasul, disunahkan yang kuping kanan diazanin, yang kuping kiri diomatin. Maka kalau ibu lahir, suami jangan jauh-jauh, deketin, pegangin. Bang, kayaknya besok mau lahir, bang. Abang libur aja kerja deh. Emang apa? Ntar kalau anak nih lahir nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang komatin. Jangan sampai ini tetangga yang ngajarin, yang komatin. Begitu lahir, kuping kanan diadanin oleh orang tuanya, maklum baru pertama azan. Allahu Akbar, Allahu Samad. Saking senengnya, ama saking lupanya, azan Allahu Akbar, Allahu Samad. Bang, salah Allahu Akbar ya Allahu Akbar, ngapain Allahu Samad? Neng saking senengnya, padahal mah bego agak bisa azan. Alasan be ya, pinter nutupin kebodohan. Komat abang, komat biarin kita ajar salah juga komat bang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Abang mau komat apa takbiran? Saking senengnya neng, bohong. Padahal emang hidupnya nggak pernah komat, hidupnya nggak pernah azan. Azan keder, komat masih keder. Suami siapa yang begitu? Alhamdulillah di sini mah. Alhamdulillah. Ya, kenapa disentuh oleh setan? Tapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, setan tidak sanggup, tidak bisa untuk menyentuh hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasul tidak nangis ketika dilahirkan. Rasul dilahirkan udah bersih, udah dihitam, udah pakai sifat alis, udah ganteng, bahkan ruhnya dibawa ke aras oleh para malaikat, disambut oleh makhluk yang ada di langit. Masya Allah. Tuh lahirnya baginda Rasulullah. Buah yang tadinya asam jadi manis ketika lahir Rasulullah. Para berhala yang ngelilingin Ka'bah hancur, rusak semua. Tangkal-tangkal yang tadinya kering langsung bersemi, bahkan langsung berbuah. Ketika menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, bumi ape goyang. Bumi ape goyang. Kayak Cianjur. Apa kata orang kafir ngomong begini, orang kafir? Ya Allah, apakah bumi ini mau kiamat? Apakah sekarang mau terjadi kiamat? Kenapa? Ini bumi nggak pernah dulu, sampai sekarang baru pertama kali goyang ini bumi. Apakah ini bumi mau kiamat? Oh ternyata tidak. Pada saat itu hari kelahiran baginda Rasulullah, sampai bumi pun bergoyang saking senangnya. Aja ibu dikasih uang sama suaminya rada gedean kan goyang. Goyang, kayak goyang Kerawang, begitu kan? Saking apanya itu? Saking senang, saking girang, ya. Tahu aja. Alhamdulillah, masya Allah. Ini ngomong-ngomong yang kepanasan ikhlas ini. Ini Ridho, sampai jam 12 kepanasan nggak ngapa-ngapa.
takut, mohon maaf paling dari sini pada meriang. Ya kalau sampai meriang mah di sini kan Asifa, bawa ke Asifa ya. Insya Allah masuknya gratis, keluarnya bayar. Oh orang sini mau haji insya Allah. Ya wajib ya. Apa dari habis maulid, habis maulid Pak Ustaz di meriang, dibawa disuntik, habis disuntik keluar insya Allah gratis. Habis disuntik gratis, habis disuntik gratis. Mau keluarnya mah? Oh gratis. Emang jadi dokter apa? Mahal dokter tanyain. Biayanya mahal. Mahal. Iya. Kalau mau dokter murahnya masalah anak kita jadi dokter semua. Satu yang mahal dan dokter, dua jadi kiai. Emang apa Pak Ustaz jadi kiai mahal? Masya Allah ibu, ya Allah ya Rob. Dulu neng pan angkoban di balai. Kata orang sono begitu, ngapain itu angkop-angkoban? Itu baru megangin kita, pegang pulpen tengah malam jam 11:30 baru tidur, bahkan saking ngantuknya tidur di atas kitab. Itu coret-coretan sampai kitabnya diilerin. Emang gampang jadi ustaz? Masya Allah ya Allah ya Rob, perlu proses yang lama. Setahun 2 tahun kagak cukup, kudu-kudu dulu. Iya, kudu bahasanya bisul dulu. Apa kata kiai dulu? Kalau santri belum buduk, belum sah jadi santri. Maka santri begitu buduk hilangnya, alhamdulillah tandanya dia dapat stempel jadi santri. Ibu pernah jadi santri? Makanya ibu nggak pernah ada yang dulu. Tapi berkah. Kenapa berkah? Masya Allah, luar biasa, perjuangan luar biasa. Jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai, perjuangan luar biasa. Jadi dokter pun sama. Bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kedudukan antara guru dan dokter itu sama kata ulama. Kenapa sama? Karena kalau dokter dia ngobatin sakit fisik, kalau guru ngobatin sakit yang kagak kelihatan, sakit hati, ada sifat ria. Itu bagian guru tuh. Makanya nggak kelihatan penyakitnya. Kadang-kadang matinya juga nggak kelihatan. Kalau bisul kelihatan apa enggak? Kelihatan. Kalau mohon maaf buduk kelihatan apa enggak? Kelihatan. Itu bagian siapa? Dokter. Tapi bagian asatidz, bagian para guru ngobatin yang nggak kelihatan di hati kita. Hati ada sifat takabur, ada sifat sombong, ada sifat iri, ada sifat ria. Banyak penyakit hati dalam kita. Enggak boleh ngelihat tetangga senang, emang dia merada julid. Tahu julid? Apa? Tetangganya beli mebel baru, dia kagak bisa duduk. Tetangganya beli kulkas baru, dia memeriang. Bunda, ya mangga. Ini bunda baru sampai apa mau pulang? Baru sampai, mangga bun ya. Iya. Anak di mana duduknya ya? Di sini pamang juga nggak apa-apa, ini selega. Ya bun, selamat datang ya. Iya, anak di mana bu? Iya. Lanjut ya. Di mana tadi saya ngomong? Tetangga beli kulkas, dia yang meriang. Kenapa? Kedinginan. Akhirnya dia maksain ngutang beli kulkas dengan harga yang lebih mahal. Kulkasnya sampai 3 pintu. Cuma beda isi kulkas orang kaya sama orang kagak punya. Beda. Kalau orang kaya kulkasnya isinya ada buah-buahan, dibuka pintu nomor 1, di situ ada buah melon, ada buah anggur, ada buah pir, ada buah apel, macam-macam buahan di situ ada dalam kulkas. Orang miskin maksain hutang beli kulkas ingin orang kaya, isinya beda. Dibuka anggurnya buah ranti, buah terong.
Timun. Pada timun dan pada musuh lagi. Air botol mineral penuh. Beda, jangan, hati kudu bersih. Kalau tetangga beli sesuatu yang baru, syukurin alhamdulillah ya Allah, berarti dia punya. Jangan sampai tetangga punya, artinya emang dasar sulit. Itu dia mirip tuyul di mana ya? Tuyul tanya ya, tuyul disalahin. Tuh kalau tuyul bisa ngomong lah, gue yang disalahin. Orang berusaha tolongnya ya. Maka boleh jadi mohon maaf suami yang tadinya soleh karena istrinya punya penyakit hati yang sulit, boleh jadi itu yang tadinya suaminya berlaku soleh malah justru rusak disebabkan istrinya. Emang kenapa? Boleh jadi dia asalnya dari orang yang soleh di perusahaan, megang kebagian keuangan, ngomong istrinya begini, bang kayaknya abang udah megang di perusahaan bagian keuangan udah 5 tahun, tapi abang cuma segaji-gajinya doang. Emang apa neng? Ya sekali-kali bang kayak orang-orang. Aku neng juga pengen dibeliin cincin, pengen dibeliin gelang, pengen dibeliin kalung yang kayak orang itu, kayak rantai yang ukuran beratnya 12 kilo. Kali emang rantai monyet sampai 12 kilo. Aduh bang, itu abang megang duit. Emang kudu bagaimana neng? Ya sekali-kali korupsi ngapa sih bang? Mengetahuan nggak ngapa-ngapa ini istrinya julid. Itu dasar emang suami yang tadinya soleh kebujuk sama istrinya yang punya sifat julid, iri, dengki, maka boleh jadi suami ngikutin kata istri akhirnya korupsi. Begitu habis nikmatin beli mobil, dia pakai galung, pakai kelang, besoknya ketuk pintu, assalamualaikum, yang datang polisi. Masuk penjara, dirinya stres, lakinya masuk penjara. Emang enak. Nauzubillahimin, gara-gara dipaksain pengen jangan maksain, hidup itu nikmatin, syukurin yang ada sampai ikhtiar. Emang kalau bahasanya mohon maaf orang sono ngomong, ada istilah, ada urat orang kaya, ada urat orang nggak punya. Kalau orang kaya uratnya megang apa juga jadi duit, jelas. Usaha ini dia mau untungnya gede, nurutin kali gua kayak usaha kayak dia mah bangkrut. Dia mau usahanya maju. Kenapa? Emang dari sononya uratnya emang urat orang kaya. Apa juga jadi duit. Emang udah ditakdirkan uratnya jadi orang miskin. Maka Nabi doa, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang miskin. Emang kenapa Nabi sampai doa begitu? Sebab nanti di yaumil kiamah ketika manusia dipanggil untuk masuk surga, jaraknya 70 tahun, orang miskin masuk surga, orang kaya belakangan. Itu kalau orang kaya yang pelit. Ya bagus gua miskin dan kaya, kesian deh lu masuknya belakangan. Itu kalau orang kayanya pelit. Ada orang kaya pelit? Ada banyak. Banyak. Dia ngomong. Ada orang miskin pelit? Ada orang kaya sombong? Ada, ini sombong kaya. Ada orang miskin sombong? Ada. Amin doang. Ya Allah ya Allah, Ibu. Ya, jangan hidup apa adanya aja deh, nikmatin syukurinnya. Udah kita masya Allah, tanda orang bersyukur ya Allah ya Rabb. Ngeliat orang lagi naik mobil, apa dia? Alhamdulillah saya punya kendaraan motor. Walaupun hanya motor, tetangga saya mau sepeda doangan. Itu gak banyak terkempes, entah di kempes, tapi orang bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah saya dikasih sepeda. Tetangga saya mau kemana-mana jalan baik, kakinya sampai pada bengkak.
Tapi kata yang jalan masih bersyukur. Saya masih jalan, tetangga saya mah kemana-mana pakai roda didorong-dorong. Kata yang didorong-dorong saya mah masih bersyukur. Alhamdulillah masih dorong-dorong. Ini tetangga gue mah malam kagak kuat bangun-bangun aja. Kata yang kagak kuat bangun-bangun aja ngomong alhamdulillah gue masih tiduran di sini, dia mau di kuburan. Udah bersyukur sama Allah. Maka agama mengajarkan bahwa hidup kita jangan ngedengerin kata orang. Ada satu riwayat menggambarkan dalam satu hadis. Ada seorang anak dengan ayahnya, dia membawa seekor kambing, dia tuntut, dia lewat di depan ada orang banyak. Apa kata orang? Yang pertama anaknya naik, ayahnya yang nuntun. Apa tuh kata orang dengerinnya? Dasar anak kagak tahu adab, orang tua suruh nuntun, sementara dia enak-enakan naik. Tuh dia lewat orang pertama. Ngedenger orang tuanya tadi ucapan orang banyak. Akhirnya nak, itu ada orang ngomongin, katanya kamu kurang adab. Sekarang bagaimana ya, kamu turun yang nuntun, ayah yang naik. Lewat lagi depan orang banyak. Apa katanya? Dasar orang tua dongo. Itu bocah suruh nuntun lah, dia mah enak-enakan di atas dituntun. Itu kesian itu bocah. Dia dengerin kata orang ini. Nggak denger lagi baik. Nah, gini katanya ayah salah lagi naik, itu bagaimana ya? Kita tuntun berdua. Lewat lagi orang banyak. Apa kata orang? Itu bapak sama anak sama begonya. Orang mataekin itu dituntun berdua, itu mah dasar bego. Akhirnya itu mohon maaf denger bapak ibu bapaknya, masalah akhirnya itu dipanggul binatang dua. Saking apanya? Saking dengerin kata orang. Ini saya dipanggul ya. Pengen minum kali ya. Jadi hidup jangan dengerin kata orang, yang ngerasain kita. Kata enak kata orang, enak di mobilnya sampai 4. Apa kata dia? Enak kata lu tiap bulan lu meriang. Emang apa meriang itu tiap 1 bulan belum ada yang mau dibayar, duitnya belum ada, maka lu jatuh tempo meriang. Bu, jadi enak boleh jadi kata orang. Maka yang paling enak adalah orang yang bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, sampai doa kita terus jangan pernah ketinggalan. Mana sholat yang Nabi, yang Rasul sangat cintai? Yang pertama, Rasul selama hidupnya nggak pernah ninggalin sholat tahajud. Sampai turun ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ngedenger ayat ini Rasul sampai nangis. Kenapa? Jangan-jangan sholat tahajud diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Saking sayangnya Rasul, sampai Rasul ya Allah, jangan-jangan tahajud ini diwajibkan, tapi kepada umatnya. Andai kata tahajud ini diwajibkan, jam 3 malam ibu kudu bangun. Tapi saya yakin orang kali murni ibu-ibunya jam 3 pada bangun. Ya, ibu ya, bangun jam 3 ibu ya. Ngapain? Habis kencing ngapain? Ah, tidur. Bangunin bapak. Terus kencing cebok. Habis cebok ngapain? Astagfirullahaladzim. Rasulullah Muhammad kakinya sampai bengkak sholat tahajud. Istri tercinta nanya, ya Rasul, ya Rasul, bukankah engkau diampuni dosamu? Bahkan Rasul memang tidak punya dosa, dijamin masuk surga. Tapi Rasul kakinya sampai bengkak sholat tahajud. Apa jawaban Rasul? Afala takunu abdan syakuron. Apakah saya nggak boleh
jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi salat ibadah adalah syukur kepada Allah Subhanahu. Ada pada zaman Nabi Sulaiman. Ada 3 binatang dipanggil pada zaman Nabi Sulaiman. Yang pertama binatang kucing. Tahu kucing? Kucing enak ke dagingnya. Tapi itu kucing diamnya di mana? Tidurnya di mana? Tidurnya kadang-kadang di sofa. Itu kucing. Itu kan kucing kan masya Allah. Kadang-kadang kan kucingnya juga nggak ngurus. Tapi ternyata tuh kucing masya Allah binatang yang dihormati dan dimuliakan. Bahkan ada sahabat yang dikasih gelar Abu Hurairah, artinya bapak kucing. Ya Allah ya Rabb, kucing kesini. Apa kata Sulaiman? Nabi Sulaiman bertanya kepada kucing, apakah kau termasuk binatang yang bersyukur kepada Allah? Kucing bisa bahasa Arab. Apa kata kucing? Alhamdulillahilladzi ja'alani hiratan wa lam taj'alni kalban. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah saya bersyukur dijadikan seekor kucing tapi tidak dijadikan seekor anjing. Kucing masih bersyukur walaupun dagingnya nggak pernah dimakan, tapi masih bersyukur. Ini anjing tuh ngetengok lalu ngomongin gue, enak banget lu ngomongin gue. Ini anjing kesini. Apa kata Nabi Sulaiman? Apakah kau termasuk binatang yang bersyukur kepada Allah? Ternyata anjing ngomong bahasa Arab. Apa kata anjing? Alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam taj'alni khinziran. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah saya dijadikan seekor anjing tapi tidak dijadikan seekor babi. Berarti anjing pun masih bersyukur kepada Allah. Tahu babi? Oh babi. Jangan babi ngepet. Masih bersyukur. Itu datang seekor bagong, babi, khinzir datang ngomong pada Sulaiman. Apa kata itu bagong babi ngomong begini dengan bahasa Arab? Alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran wa lam taj'alni man taraka shalah. Alhamdulillah saya dijadikan seekor babi, seekor bagong. Dagingnya diharamkan oleh Allah untuk umat Islam, tapi ketika aku nanti mati, aku tidak diajab, aku tidak disiksa, aku hanya berlaku hukum qisas. Setelah qisas berlaku selesai, kuntu turaban, jadi tanah. Tapi aku tidak dijadikan seekor itu manusia. Di mana manusia tersebut? Man taraka shalah, dijadikan manusia tapi enggak sholat. Berarti kalau ada yang diciptakan oleh Allah manusia kagak sholat, berarti dia tidak jauh lebih mulia daripada bagong. Ibu rajin sholat, bapaknya kagak sholat. Malam Jumat berarti ibu ditaikin. Tapi ibu kagak sholat, suaminya kagak sholat malam Jumat bagong. Anaknya kagak sholat, ibunya kagak sholat, apa yang kagak sholat, keluarga. Serem loh. Jangan sampai kita bangun. Ini ngomong-ngomong udah jam berapa ya? 10:30. Emang sampai jam berapa? Jam 12. Kayaknya saya udah sejam setengah ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Jadi kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah saya punya di rumah. Namanya uswatun hasanah. Pas istri saya pisah. Apa kata Allah? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah,
suri tauladan yang baik. Rasul seorang ayah, Rasul seorang pejabat, Rasul seorang yang ahli dalam bidang peperangan, Rasul ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, Rasul sumber sebagai sumber dari sebar sumber ilmu pengetahuan. Rasulullah memang dalam satu keterangan tidak bisa baca. Rasulullah dalam artian Nabiyil Ummi, tidak pernah baca, tidak pernah bisa nulis. Rasulullah artinya tidak pernah membaca selain Al-Quran. Rasulullah tidak pernah nulis karena pada saat itu orang Arab ahli syair dan pandai nulis, dikhawatirkan Al-Quran buatan Muhammad karena Muhammad bisa suka nulis dan suka baca, sehingga Rasulullah nggak pernah baca selain Al-Quran dan tidak pernah nulis, dikhawatirkan sangka orang kafir bahwa Al-Quran buatan Muhammad. Kita bisa nulis? Tidak bisa baca? Alhamdulillah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya doain ibu semuanya yang hadir di tempat ini panjang umurnya, amin, sehat badannya, amin, barokah milik rezekinya, amin, anak-anaknya mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh, amin ya robbal alamin. Ya, utang-utangnya pada lunas semua, amin. Oh, punya utang. Iya pada lunas ya. Makanya jangan udah lunas jangan utang lagi. Ini mau utang belum lunas, jangan utang lagi. Kata suaminya, alhamdulillah mah, oh utang udah lunas. Kata mamanya, oh bapak mau yang ono lunas kan yang ono belum. Bayar lagi ya. Tapi walaupun memang alhamdulillah punya hutang juga, yang penting bisa bayar daripada kagak punya hutang tapi kagak punya apa-apa. Atau orang sini kan begitu. Ustaz kan kalau kagak ngutang kan kagak punya. Emang lo mau disebut gede hutang? Iya bu, ya bu, bu, ya sehat ya. Pada bawa duit apa kagak? Kagak pada bawa duit, tenangan ya. Bu, mau diajakin sedekah mau kagak? Mau. Ya, insya Allah saya ajakin sedekah ini. Doain, saya lagi membangun. Alhamdulillah Bu Haji ini di depan ya selalu support. Ustaz butuh apa? Saya butuh semen, Bu Haji dikirimin. Alhamdulillah. Karang semennya udah habis, pasirnya udah habis. Tukangnya mau gawe apa karang ini ya? Kata saya istirahat dulu bentaran, kali ntar maulidan dapet. Bu ngarepin ya, ngarep boleh burungnya Bu ya. Bu, mau sedekah nggak Bu? Ada panitianya nggak? Kelilingnya Bu ya, yang ini mah yang ikhlas, yang kagak ikhlas mah jangan dipaksa. Ini mah yang punya, yang kagak punya mah minjem deh. Ya Bu, mau diajak sedekah. Mudah-mudahan nanti ibu bisa silaturahim ke majlis saya di rumah sana. Amin ya robbal. Amin. Sekarang mah belum jadi, mungkin nanti mah insya Allah jadi insya Allah. Bu baca salawat ya. Bu baca salawat Bu. Layangin salawat ya Bu. Bu salawat ya. Ibu yang baca salawat ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Karami huwal habibul
turja antu li kulli hauli minal tahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madaya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal tahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ya wasi'al karami huwal habib turja syafa'atuhu likulli haul ahwali muhtahimi Mustafa balligh sidana waghfir ma madaya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan yang berinfak, yang bersedekah pada kesempatan yang mulia ini pulang dari sini rezekinya bertambah luas. Ya Rabbal Alamin. Utangnya pada lunas. Amin. Besok langsung lunas. Senin bangkainya. Insyaallah. Tujuannya semua hajat jadi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit biar pada sehat. Yang udah pada sehat biar tambah kesehatannya. Dan yang terakhir mudah-mudahan sampai ke rumah dapat rezeki yang kaget. Tiba-tiba yang disebut dengan min haitsu la yahtasib bidil kaniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa safa'ati rasulillahi ajma'in sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa yadafi abalai ya Allah wa yadafi abalai ya Rahman wa yadafi abalai ya Rahim. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa surna fi sufrati awliyaika alami rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ibu yang kepanasan jadi wasilah nanti dapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya yang hadir mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islam kita, diterima amal ibadah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kurangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari sendal dia, mana dia? Terus, abang maaf ya. Ya, silakan. Ya. Sus, hati-hati Bu. Ya. Maaf yang hijau.
Ada tiga. Ada. Coba tarik. Ada tiga. Ya, pelan-pelan.